Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Good. Siapa yang angkat tangan yang sudah mandi? Angkat tangan yang sudah mandi. Ya. Oke, good. Jihan, Jihan angkat tangannya. Nahda, ada juga. Oke, good. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak soleh hari ini belajarnya pagi. Jadi biar anak soleh semangat bangun pagi. Saya tanya, siapa yang tadi sholat subuh? Siapa yang tadi sholat subuh? Good, Zaki. Masya Allah. Nahda. Siapa lagi? Jihan senyum-senyum, Jihan. Siapa lagi? Kolbi? Abid? Ya, 2 jempol untuk anak soleh Nahda sama anak soleh Zaki. Masya Allah. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Oke. Ini anak soleh masih anu. Oke, sudah siap ya belajar hari ini? Kita mau berdoa sebelum belajar. Siapa yang mau pimpin? Jihan? Jihan yang mau pimpin doa? Oke ya, Jihan ya. Semuanya ikuti sama Jihan. Oke, Jihan silahkan. Tika berdoa. Tangannya bagaimana? Jihan tangannya. Berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah kami pemahaman. Amin. Oke. Sebelum kita masuk di bab yang baru, di bab sebelum kita masuk di bab yang baru untuk pelajaran PAI, ini bukunya, buku PAI. Sebelum masuk di bab yang baru, Ustazah akan tanya materi sebelumnya. Alam semesta itu siapa yang ciptakan? Allah. Berarti alam semesta itu menjadi bukti adanya Allah. Allah yang menciptakan. Allah menciptakan alam untuk siapa? Untuk siapa? Allah menciptakan alam untuk
Untuk manusia, good Zaki. Kita anak soleh dan soleha beribadah karena iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Ya, siapa yang percaya adanya Allah? Siapa yang percaya adanya Allah? Oke, Nahda. Nahda, apa yang dilakukan? Ya, percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Termasuk ketika anak soleh mengikuti lomba. Lomba apapun, misalnya lomba menghafal Al-Quran, termasuk perilaku percaya diri. Percaya. Oke. Perilaku-perilaku. Ini perilaku kita. Kepada orang tua kita harus bagaimana? Kalau kepada orang tua, perilaku kita harus bagaimana? Harus marah, atau berbakti, atau harus durhaka? Kalau kepada orang tua. Berbakti. Berbakti. Kalau kepada saudara kita di rumah, harus apa? Hati-hati. Harus menyayangi, harus bermusuhan, atau harus berantem? Harus apa, Abid? Kalau sama saudara di rumah? Harus apa kalau saudara di rumah? Menyayangi, bermusuhan, atau berantem? Menyayangi. Bermusuhan. Menyayangi, ya. Good, Jihan. Sama saudara di rumah, sama kakak atau sama adik, harus saling menyayangi. Kemudian, kalau kepada guru, sikap kita bagaimana kepada guru? Membenci, menghormati, atau membantah kepada guru? Menghormati. Menghormati. Ya, hormat pada guru, sayang sama adik, berbakti kepada ayah dan bunda, mama dan papa, atau umi dan abi. Orang yang beriman wajib melaksanakan semua perintah siapa? Orang yang beriman wajib melaksanakan perintah kepada siapa? Perintah siapa? Perintah siapa, Nahda? Perintah? Perintah Allah. Berani maju di depan kelas ketika anak soleh waktu belajar di sekolah, kelompok belajar, berani tampil di depan kelas, itu termasuk perilaku apa? Termasuk perilaku percaya diri. Ya, siapa yang sudah berani tampil di depan kelas? Coba angkat tangan yang sudah berani. Ihan, oke, Abid. Ya. Oke, Ustazah tanya, Allah Maha Esa itu artinya apa? Allah Maha Esa artinya Allah Maha Esa artinya apa? Allah Maha Esa artinya tunggal. Ya. Itu apa? Satu. Jadi Allah Maha Esa. Artinya tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan yang hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Kita beribadah, kita minta pertolongan, itu hanya kepada Allah. Ya, seluruh alam semesta itu adalah Allah yang ciptakan.
Oke, sekarang Ustazah akan review materi BPI. Yang kemarin sudah nonton video Ustazah kirimkan di YouTube, siapa yang sudah nonton? Zaki belum nonton BPI. Video BPI-nya. Nah, ada sudah ya. Yang tentang terbiasa mengucapkan hamdalah. Siapa yang sudah terbiasa mengucapkan hamdalah? Bella. Ya, apa lafal hamdalah? Nahda, coba lafal hamdalah. Lafalnya bagaimana? Hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, good. Diulangi Kolbi. Kolbi. Anak soleha Kolbi. Kolbi, lafal hamdalah coba diulangi. Apa lafal hamdalah? Alham. Kolbi. Lafalnya hamdalah. Apa Jihan? Lupa. Lupa? Tadi barusan dibilang sama Nahda. Lafalnya, bacaannya. Hamdalah. Alhamdulillah. Apa Zaki? Rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah tanya, kapan kita mengucapkan hamdalah? Kapan kita mengucapkan hamdalah? Ketika kapan? Ketika Satu-satu. belajar. Zaki, ketika apa? Ketika apa? Ketika apa, Zaki? Ketika habis belajar. Good. Ketika selesai belajar atau ketika habis belajar. Oke, Nahda. Yang kedua apa? Apa lagi? Kapan kita mengucapkan hamdalah? Pas tidak kena musibah. Ya, terhindar dari musibah. Pas tidak kena musibah. Apalagi? Apalagi Jihan? Apa? Kapan kita mengucapkan hamdalah? Habis makan. Pas habis makan. Ada tiga tadi. Pas habis belajar, kemudian terhindar dari musibah. Yang ketiga, selesai makan. Apalagi? Habis wudhu. Selesai bermain. Setelah wudhu? Apalagi? Selesai bermain? Pas sudah bisa dikerjakan. Paginya. Ya. Oke, iya. Ustazah Ya. Maya. Ya. Masuk. Kenapa, Jihan? Masuk. Ya, ketika bersin mengucapkan hamdalah. Bersin, mendapatkan nikmat. Batu. Ada, tapi tunggu Pak. Nanti di kesini baru sama-sama. Apa? Sebagai orang yang sangat tanyakan penyayang atau pendiam. Ya, ketika anak soleh mendapatkan nikmat
maka wajib mengucapkan hamdalah. Mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah. Oke, sekarang kita akan mulai di buku PAI bab 4. Buka di halaman bab 4-nya. Buka di bab 4. Salah sama si coret. Si anu. Oke, lihat dulu. Sebentar Zaki. Bab 4. Bersih itu sehat. Ya. Bab 4. Bersih itu sehat. Ustazah akan bacakan dari sini. Ustazah akan bacakan dari sini. Oh, atau ada yang bisa bantu Ustazah dibacakan? Satu-satu ya. Zaki, coba Zaki. Halaman 35 Zaki. Ayo. Siapa yang bisa membaca? Ada? Oh ya. Halaman berapa Ustaz bilang? Halaman 35. Ya, di bab 4. Oke, Ustazah akan bacakan ya. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya, sebelum sholat kita harus berwudu. Wudu harus dilakukan dengan benar. Selain itu, dengan menjaga wudu, tubuh menjadi bersih dan sehat. Mari kita belajar tata cara dan praktek wudu. Siapa yang sudah terbiasa berwudu di rumah? Siapa yang sudah terbiasa sholat, berwudu sebelum sholat? Tutup mulutnya kalau menguap, Zaki. Ya. Sebentar. Jangan lupa Nak Soleh sholat duha ya. Sholat duha berapa rakaat? 2. Ya, siapa yang masih rajin sholat duha di rumah? Oke. Hukum bersuci dalam Islam. Bersuci dalam Islam disebut toharo. Bersuci dalam Islam disebut toharo. Disebut apa, Jihan? Toharo, good. Apa, Abid? Disebut apa? Toharo. Jadi, bersuci dalam Islam disebut toharo. Toharo artinya bersih dari kotoran. Rukun Islam yang kedua, apa rukun Islam yang kedua? Rukun Islam yang kedua apa? Zaki tutup mulutnya kalau menguap. Rukun Islam yang kedua mengerjakan sholat. Jihan juga. Jihan duduknya yang rapi. Roknya dikasih turun, Jihan. Oke. Kita sebutkan rukun Islam dulu. Bernyanyi dulu. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa. Zakat untuk si miskin. Haji bagi yang mampu. Siapa tidak sholat, nerakalah tempatnya.
Siapa yang tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat dor. Oke, rukun Islam yang kedua, yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mana suaranya? Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji. Rukun Islam yang kedua, melaksanakan sholat. Sholat kita tidak sah kalau kita tidak bersuci. Jadi, sholat kita tidak sah kalau kita tidak bersuci. Bersuci dapat dilakukan dengan cara berwudu, tayamum, mandi, dan istinja. Benda yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air, debu, dan batu. Ya. Jadi hukum bersuci dalam Islam. Jadi wajib kita bersuci sebelum melaksanakan sholat. Saya bilang, Inari, kalau ditanya jawab. Kalau kita halaman merata, pasti dengar halaman merata baru buka. Oh, itu halamannya sudah tahu. Macam-macam bersuci. Yang pertama, berwudu. Ya, berwudu adalah cara mensucikan anggota tubuh dengan air disertai niat. Anak soleh lihat di halaman 37. Nih, halaman 37. Sudah. Ini macam-macam bersuci. Yang pertama, berwudu. Macam-macam bersuci. 1, berwudu. Berwudu, cara mensucikan anggota tubuh dengan air, disertai niat. Yang kedua, tayamum. Yang kedua apa? Tayamum. Yang tayamum adalah cara mensucikan dengan debu disertai niat. Cara mensucikan dengan debu disertai niat. Tayamum itu dilakukan kalau tidak ada air. Jadi pengganti wudhu. Kalau anak soleh tidak dapat air, maka boleh bertayamum dengan dari debu. Yang ketiga, mandi. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh bagian anggota badan disertai niat. Jadi kalau mandi mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Nah, soalnya kan biasa mandi sendiri kan? Sudah bisa mandi sendiri. Kemudian yang keempat, istinja. Yang keempat apa? Istinja. Istinja adalah bersuci dari buang air besar dan kecil menggunakan batu atau air. Istinja itu bersuci dari buang air besar sama buang air kecil menggunakan air atau batu. Oke. Materi hari ini itu saja, hukum bersuci dalam Islam dan macam-macam bersuci. Ya. Jadi materi hari ini
itu hukum bersuci dalam Islam dan macam-macam bersuci. Jadi macam-macam bersuci itu tadi ada 4, Ustazah ulangi. Macam-macam bersuci ada berapa? Jihan? Jihan duduknya yang benar. Macam-macam bersuci ada berapa? Ya, Ada 4. 4. 1, berwudu. 1 ikuti apa? Berwudu. Yang kedua, tayamum. Yang kedua, tayamum. Yang ketiga, mandi. Yang ketiga apa? Mandi. Siapa yang sudah mandi pagi tadi? Saya. Apa mengantuk terus, Jihan? Sudah mandi tapi menguap terus dari tadi. Nah, soalnya olahraga dulu. Coba berdiri. Coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Zaki kalau berdiri sekali. Berdirinya di bawah kaki. Kemudian tangannya dikasih begini. Harus begini. Ya. Segerakan dulu tangannya. Coba Nahda berdiri, Nahda. Ya, begitu Zaki berdiri. Nahda mundur-mundur, coba mundur. Nahda mundur. Ya, oke. Tangannya kasih begini. Jihan juga, coba berdiri. Ya. Abid bisa berdiri? Coba Abid berdiri. Ya, tangannya. Jadi, dikasih lurus. Ya sudah. Oke, sudah? Kasih lurus, miring ke kanan, miring ke kiri. Ya. Biar tidak mengantuk ya. Sudah? Oke. Ustazah mau dengar suaranya dulu. Kolbi, kedengaran suaranya? Def, saya terdengar. Oke, Ustazah tanya ulang. Hukum bersuci dalam Islam. Apa hukumnya bersuci dalam Islam? Disuruh apa itu? Disuruh tanya mereka. Oh, bikin. Bersuci dalam Islam disebut toharo. Disebut apa? Toharo. Ya. Hukum bersuci dalam Islam disebut toharo. Jadi sholat kita tidak sah kalau kita tidak bersuci. Jadi sebelum sholat bersuci. Bersuci dulu, mandi, wudhu, atau istinja dulu. Kemudian baru melaksanakan sholat. Macam-macam bersuci. Yang pertama ada berwudhu.
Yang kedua, tayamum. Tayamum. Tayamum itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan debu. Kemudian yang ketiga, mandi. Ya, anak soleh berapa kali mandi dalam sehari? Kali. Berapa kali, Zaki? Satu kali? Kali. Satu kali? Kali. Berapa kali? Dua kali. Dua kali. Ya, jadi minimal satu hari kita mandinya 2 kali, pagi dan sore. Kemudian yang keempat, istinja. Apa itu istinja, Abid? Bersuci dari buang air besar dan kecil. Buang air kecil dengan menggunakan air atau batu. Kalau tidak menemukan air, misalnya lagi cuitan, tidak menemukan air, bersucinya pakai batu. Ya, itu saja untuk materi hari ini dulu. Hukum bersuci dalam Islam, kemudian macam-macam bersuci. Nanti kita akan masuk lagi lanjut di jenis-jenis air. Jenis-jenis air dan tata cara wudhu. Coba tepuk wudhu. Ada yang masih ingat? Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala 2 telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Ya, ada yang sudah hafal? Ustazah tanya, sebelum wudhu baca apa sebelum wudhu? Oke, baca bismillah. Bagaimana lafal bismillah? Basmalah. Good, Zaki. Doa sesudah wudhu. Ada yang masih ingat doa sesudah wudhu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Amin. Oke. Nanti kita akan tata cara wudhu, jenis-jenis air dan tata cara wudhu. Pak, bisa ke tokonya Anu? Bagus, dulu bagus, Ustaz sore. Oke, sudah ya. Nanti kita akan lanjut jenis-jenis air, kemudian tata cara berwudu itu pekan berikutnya. Jihan, duduknya yang benar, Jihan. Duduknya yang benar, Jihan. Maju-maju, Jihan maju-maju. Jihan maju kursinya. Duduknya yang tegap. Oke.
Zaki kenapa pakai backgroundnya lagi? Itu jadi anak soleh hilang-hilang. Oke ya. Oke, Ustazah evaluasi dulu. Coba angkat tangan yang bisa ya. Toharo artinya apa toharo? Toharo artinya apa? Bersuci. Ya, good Nahda. Bersuci. Toharo artinya apa, Abid? Bersuci. Bersuci. Good. Apa Jihan? Bersuci. Iya, bawa motor. Motor besar. Toharo artinya apa, Jihan? Suci. Bersuci. Oke. Assalamualaikum anak soleh Arta. Arta nanti bangunnya lebih cepat ya. Oke. Bersuci dalam Islam disebut toharo. Jadi toharo itu artinya apa, Zaki? Bersuci. Toharo artinya bersuci. Bersih, ya, bersih dari kotoran. Macam-macam bersuci ada 4. Coba siapa yang bisa sebutkan? Salah satunya. Macam-macam bersuci ada 4. Sebutkan salah satunya. 1 apa? Macam-macam bersuci. Apa kalau begini? Ya, itu namanya apa, Zaki? Membasuh muka. Ya, itu namanya apa? Macam-macam bersuci. Yang pertama apa? Tadi yang Ustazah lakukan apa namanya? Kolbi? Berwudu. Apa? Berwudu. Oke. Berwudunya pakai menggunakan air. Yang kedua, tayamum. Yang kedua apa? Tayamum. Tayamum artinya menyucikan diri, cara bersuci dengan debu. Kalau misalnya kita tidak temukan ada air. Jadi Pak bersuci pakai debu. Debu ditempelkan di dinding. Ya. Kemudian yang ketiga, mandi. Ya, bersuci dengan cara mandi. Ya. Kemudian yang keempat, istinja. Istinja ini buang air besar dan buang air kecil. Bersuci dari buang air besar dan buang air kecil menggunakan air atau batu. Ya, anak soleh dan soleha, itu saja dulu untuk materi hari ini. Untuk yang bab keempat, bersih itu sehat. Sehat suka jaga kebersihan dirinya di rumah. Coba angkat tangan yang suka menjaga kebersihan diri di rumah. Ya, jaga kebersihan diri dengan selalu cuci tangan, mandi, apalagi saat ini masih pandemi COVID-19. Jadi anak soleh sering-sering cuci tangan.
Kalau habis dari mana, sering-sering cuci tangan. Mandi kalau sudah pagi dan sore hari, wajib anak soleh mandi. Itu saja dulu untuk materi hari ini. Nanti kita akan lanjut pekan berikutnya di jenis-jenis air dan tata cara wudhu. Ya, tata cara wudhu. Nanti Ustazah akan kasih lihat video. Ya. Udah. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum Ustazah tutup? Sebelum kita tutup? Apanya? Oke, sudah ya. Kemudian Ustazah ingatkan ya buku BPI-nya. Buku BPI-nya, buku BPI di bab 2 itu adalah terbiasa, materinya masih sama di bab yang 1, aku terbiasa mengucapkan hamdalah, tapi lebih ke praktek. Siapa yang selesai belajar ucapkan hamdalah? Siapa yang kalau selesai belajar terbiasa mengucapkan hamdalah? Angkat tangannya. Good, Nahda, Zaki. Siapa yang good, Abid. Abid nanti dicentang ya yang kemarin di buku BPI-nya itu yang Ustazah bilang. Kemudian selesai makan, siapa yang terbiasa mengucapkan hamdalah? Alhamdulillah selesai makan. Coba. Abid, good, Zaki, Ihan. Siapa yang terbiasa berdoa sesudah makan? Apa doa sesudah makan coba? Coba, siapa yang hafal? Doa sesudah makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Jihan duduknya yang rapi, Jihan. Oke. Kolbi suaranya kasih hidup. Ya. Kemudian selesai belajar mengucapkan hamdalah. Ketika bersin, siapa tadi yang bersin? Tapi Ustaz tidak dengar membaca hamdalah. Bersin, selesai bersin. Ketika anak soleh bersin, ucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika mendapatkan nikmat, ketika anak soleh dan soleha juara, ketika anak soleh dikasih hadiah dan sebagainya, ya itu mengucapkan hamdalah. Nanti di tugasnya ini yang BPI yang halaman 9, kalau anak soleh sudah lakukan ini dicentang. Kalau belum, dilakukan dulu, baru dicentang. Oke? Ya. Oke, anak soleh dan soleha, itu saja dulu untuk materi hari ini. Saya ulangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Good, Abid, Masya Allah. Oke, nanti insya Allah kita akan sambung pekan depan di pembelajaran PAI dan BPI. Arta nanti lebih cepat bangun ya, Arta. Ya. Bisa bangun subuh. Bangun subuh, sudah ada sholat subuh.
Iya. Nanti Abi jangan lupa ya sholat subuh, dan Ustazah ingatkan jangan lupa sholat duha minimal 2 rakaat ya setelah ini. Oke. Kemudian kenapa Abi terlambat masuk? Kenapa? Abid, bukan Abid, Arta. Kenapa Arta terlambat masuk? Tidur ulang lah. Tidur ulang? Ya Allah, nanti setelah Zoom, baru setelah sholat duha, kalau anak soleh mau tidur lagi, boleh. Oke, itu saja untuk belajar hari ini. Nanti insya Allah kita akan lanjut dan berikutnya. Besok ada jadwal Zoom lagi. Ya, semangat anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha itu akan mungkin hampir setiap hari akan Zoom. Iya. Mama. Ya, itu saja untuk belajar hari ini. Setelah belajar baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian untuk belajar hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih sama anak soleh dan soleha yang sudah semangat belajar hari ini. Sampai ketemu di video virtual, pembelajaran virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak soleh dan soleha. Dadah.